semuanya, 大家好, kembali lagi di Easy Chinese Indonesia bersama aku Yesi. Buat teman-teman yang pengen latihan ngomong bahasa Mandarin tapi nggak punya teman atau nggak percaya diri, masih insecure, nah di video ini aku bakal bagiin kalian tips gimana caranya biar kalian bisa latihan Mandarin. Nah tips ini adalah hal yang aku lakuin saat aku kuliah bahasa Mandarin. Dan tips ini aman banget ya buat temen-temen yang introvert ataupun insecure, karena ini bisa kalian lakuin sendiri di rumah dan juga ini akan membantu kalian agar lebih percaya diri saat ngomong bahasa Mandarin. Oke, langsung aja, 我们开始吧。Saat awal semester aku kuliah bahasa Mandarin, nah waktu itu bahasa Mandarin aku masih belum terlalu bagus, aku masih belum terlalu bisa ngomong bahasa Mandarin. Dan karena aku termasuk tipe yang introvert, aku nggak punya terlalu banyak teman dan aku juga ngerasa canggung banget ya kalau harus ngomong bahasa Mandarin dengan teman aku. Dan di dalam kelas aku juga bukan termasuk tipe mahasiswa yang aktif banget gitu ya. Jadi aku jarang banget tanya-tanya ke dosen ataupun ngomong bahasa Mandarin dengan dosen aku. Karena aku masih nggak percaya diri, masih insecure untuk ngomong bahasa Mandarin dengan teman ataupun dosen aku, karena aku takut salah ngomong. Cuma aku kan mesti mikirin cara gimana biar aku bisa lancar ngomong bahasa Mandarin. Hal simple yang aku lakuin saat itu adalah aku mulai berpikir ataupun ngomong dalam hati menggunakan bahasa Mandarin. Misalnya aku ngomong dalam hati, 今天我很开心, hari ini aku seneng banget. Atau 今天我很累, hari ini aku capek banget. Jadi ini hal simple banget untuk mulai berpikir dalam bahasa Mandarin. Jadi kalau nggak bisa ngomong kalimat, ya udah ngomong kata-kata bahasa Mandarin aja. Meskipun ini hanya ngomong dalam hati atau hanya di otak kita saja, tidak ngomong dengan bersuara, tapi cara ini cukup efektif untuk membantu aku memperlancar bahasa Mandarin aku. Karena di tahap ini bisa dibilang adalah tahap awal ataupun tahap persiapan untuk kita sebelum ngomong Mandarin beneran. Nah, di sini itu ngebantu otak kita untuk terbiasa memikirkan kalimat-kalimat dalam bahasa Mandarin. Jadi saat kita ngomong bahasa Mandarin beneran, otak kita itu udah siap, udah nggak perlu loading lagi, udah nggak nge-lag lagi untuk ngejawab atau ngomong dalam bahasa Mandarin. Hal kedua yang aku lakuin adalah ngomong dengan diri sendiri menggunakan bahasa Mandarin. Seperti yang aku bilang tadi, aku termasuk tipe introvert. Aku merasa canggung banget kalau harus ngomong bahasa Mandarin dengan teman-teman aku. Nah, jadi yang aku lakuin adalah ngomong bahasa Mandarin dengan diri sendiri. Jadi ini ngomongnya beneran ngomong bersuara ya, bukan ngomong dalam hati seperti yang pertama tadi. Jadi waktu itu saat aku lagi sendirian di kos atau di dalam toilet atau saat aku naik motor sendirian, pokoknya di mana aja dan kapan aja saat aku sendirian dan gak ada orang di sekitar aku, itu aku suka cerita ataupun curhat-curhat dengan diri aku sendiri menggunakan bahasa Mandarin. Cuma waktu itu kan karena aku masih belum terlalu lancar ngomong bahasa Mandarinnya, jadi aku ngomongnya itu masih campur-campur dengan bahasa Indonesia. Misalnya ngomong kayak gini, 今天我跟同学们去 restoran 吃饭，我点了 nasi goreng，但是我觉得不太好吃. Jadi dicampur-campur bahasa Indonesia kayak gitu nggak apa-apa, tapi diusahakan lebih banyak menggunakan bahasa Mandarin. Untuk kosakata yang kalian nggak tahu bahasa Mandarinnya itu apa, nggak apa-apa kalian pakai bahasa Indonesia dulu. Nanti kalau misalnya ada waktu, kalau udah sempet, baru kalian cari tahu di kamus atau dengan nanya teman ataupun nanya dosen. Seperti yang kita tahu, kosakata bahasa Indonesia dengan bahasa Mandarin itu sangat berbeda, terutama pengucapannya. Jadi di sini kita harus membiasakan mulut dan lidah kita untuk terbiasa mengucapkan kata-kata ataupun kalimat dalam bahasa Mandarin. Jadi cara ini yaitu dengan ngomong dengan diri sendiri, ini membantu banget untuk ngebiasain mulut dan lidah kita mengucapkan kalimat bahasa Mandarin. Jadi saat kita ngomong bahasa Mandarin dengan orang lain, maka mulut dan lidah kita udah gak kaku lagi dan bisa ngomong bahasa Mandarin dengan lebih lancar. Hal ketiga yang aku lakuin saat itu adalah
latihan ngomong bahasa Mandarin dengan anak kecil. Waktu aku di semester 3 itu aku beraniin diri untuk mulai ngajar les private bahasa Mandarin, dan murid pertama aku adalah seorang murid TK. Kemudian aku juga ngajar di tempat kursus bahasa Mandarin, dan murid aku di situ adalah anak-anak SD. Jadi waktu itu aku latihan bahasa Mandarinnya ya sama murid-murid aku ini, anak TK dan juga anak-anak SD. Biarpun mereka masih kecil dan sebenarnya mereka juga nggak bisa bahasa Mandarin sih, cuma aku tetap ngomong bahasa Mandarin dengan mereka. Karena masalah aku adalah aku masih insecure, aku malu, dan aku nggak percaya diri untuk ngomong bahasa Mandarin dengan teman ataupun dosen aku. Karena aku takut salah ngomong, takut salah nada, takut salah grammarnya. Tapi saat aku ngomong Mandarin dengan murid-murid aku, karena mereka kan masih belum terlalu ngerti dan mereka juga nggak tahu aku ngomongnya salah atau benar. Jadi di situ aku udah nggak perlu takut lagi untuk ngomong bahasa Mandarin dan aku juga nggak perlu insecure lagi. Jadi dari sering ngomong bahasa Mandarin dengan murid-murid aku, akhirnya otak aku udah lebih siap untuk membuat kalimat bahasa Mandarin, mulut dan lidah aku udah nggak kaku lagi, udah bisa ngomong bahasa Mandarin dengan lebih lancar, dan juga aku menjadi lebih percaya diri. Akhirnya aku menjadi lebih berani untuk ngomong bahasa Mandarin dengan teman ataupun dosen aku, dan udah nggak insecure lagi. Nah, jadi buat kalian yang mau latihan ngomong bahasa Mandarin, buruan deh cari bocil-bocil yang ada di sekitar kalian dan ajak mereka ngomong bahasa Mandarin. Itu dia beberapa tips agar kalian bisa latihan ngomong bahasa Mandarin untuk teman-teman yang introvert ataupun insecure, yang bisa kalian lakuin sendiri tanpa harus mengajak orang lain. Ini adalah tips yang benar-benar aku lakuin, yang benar-benar aku praktekin saat aku kuliah bahasa Mandarin, yang ngebantu aku meningkatkan kemampuan bahasa Mandarin aku. Aku harap tips ini bisa membantu teman-teman yang lagi latihan bahasa Mandarin agar menjadi lebih lancar dan juga menjadi lebih percaya diri. Oke, sampai di sini saja video kali ini. Semoga bermanfaat dan juga membantu teman-teman yang lagi belajar bahasa Mandarin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.